Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta dengan NPM 256101020. Program Studi Manajemen mata kuliah riset operasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar riset operasi. Riset operasi adalah metode ilmiah yang menggunakan model matematika, statistik, dan analisis untuk membantu pengambilan keputusan secara optimal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan riset operasi adalah mencari solusi terbaik dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Sejarah singkat perkembangan riset operasi. Riset operasi mulai berkembang pada masa Perang Dunia Kedua. Saat itu, para ilmuwan di Inggris menggunakan metode matematika untuk membantu strategi militer, seperti pengaturan radar, penjadwalan pesawat, dan distribusi logistik. Setelah perang berakhir, metode ini diterapkan dalam dunia bisnis, industri, transportasi, dan pemerintahan karena terbukti efektif meningkatkan efisiensi. Peran riset operasi dalam pengambilan keputusan manajemen. Riset operasi membantu manajemen dalam menentukan strategi produksi, menyusun jadwal kerja, mengatur distribusi barang, mengelola persediaan, menentukan kombinasi produk yang paling menguntungkan. Dengan riset operasi, keputusan menjadi lebih objektif karena didasarkan pada data dan perhitungan matematis. Contoh penerapan riset operasi di dunia bisnis sebagai berikut. Penjadwalan produksi di pabrik, optimasi rute pengiriman barang, pengendalian persediaan barang, penentuan jumlah tenaga kerja, penjadwalan penerbangan maskapai, pengaturan antrian di bank atau rumah sakit. Kelebihan penggunaan model matematis dalam bisnis. Membantu pengambilan keputusan lebih akurat, menghemat waktu, dan dapat digunakan untuk simulasi berbagai kondisi, mempermudah masalah kompleks, memberikan solusi optimal, mengurangi risiko berdasarkan intuisi semata. Konsep dasar linear programming. Linear programming adalah metode matematika yang digunakan untuk menentukan solusi terbaik dari suatu masalah dengan fungsi tujuan dan kendala berbentuk linear. Tujuan linear programming adalah memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Asumsi-asumsi dalam linear programming. Linearitas, hubungan antara variabel bersifat linear. Proporsionalitas, perubahan variabel menyebabkan perubahan yang sebanding. Aditivitas, total penggunaan sumber daya merupakan penjumlahan seluruh aktivitas. Kepastian, semua data diketahui dengan pasti. Non-negativitas, variabel keputusan tidak boleh bernilai negatif. Komponen utamanya adalah variabel keputusan nilai yang akan ditentukan, fungsi tujuan yang ingin dicapai, kendala atau constraints, batasan sumber daya yang tersedia. Kondisi non-negatif variabel lebih dari sama dengan 0.
Formulasi model linear programming. Berikut adalah penjelasan model matematis dari kasus berikut. Sebuah usaha memproduksi dua produk, yaitu produk A dan produk B. Keuntungan produk A sama dengan 40.000 per unit. Keuntungan produk B Rp30.000 per unit. Keterbatasan sumber daya. Bahan baku maksimal 100 unit. Jam kerja maksimal 80 jam. Kebutuhan per unit. Produk A membutuhkan 2 bahan baku dan 1 jam kerja. Produk B membutuhkan 1 bahan baku dan 2 jam kerja. Berikut penjelasan dari pertanyaan. A. Tentukan variabel keputusan. B. Susun fungsi tujuan. C. Susun fungsi kendala. D. Jelaskan makna model tersebut. Yang pertama, A. Variabel keputusan. X sama dengan jumlah produk A yang diproduksi. Y sama dengan jumlah produk B yang diproduksi. B. Fungsi tujuan. Karena perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan, maka fungsi tujuan Z sama dengan 40.000 X plus 30.000 Y. Keterangan Z sama dengan total keuntungan. 40.000 X sama dengan keuntungan dari produk A. Sedangkan 30.000 Y keuntungan dari produk B. C. Fungsi kendala. Kendala bahan baku 2X plus Y kurang dari sama dengan 100. Karena produk A membutuhkan 2 bahan baku, produk B membutuhkan 1 bahan baku. Maksimum tersedia 100 unit. Kendala jam kerja X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Dan karena produk A membutuhkan 1 jam kerja, produk B membutuhkan 2 jam kerja. Maksimum tersedia 80 jam. Kendala non-negatif. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Makna model. Model tersebut digunakan untuk menentukan jumlah optimal produk A dan produk B yang harus diproduksi agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimum dengan keterbatasan bahan baku dan jam kerja yang tersedia. Dengan model ini, perusahaan dapat menggunakan sumber daya secara efisien, menghindari pemborosan, memaksimalkan laba perusahaan, dan membantu pengambilan keputusan produksi secara rasional dan terukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.